Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Lihat TH Ahmad. Jadi beberapa hari lalu terjadinya demonstrasi yang dilakukan seluruh mahasiswa Indonesia dan beberapa serikat buruh dalam rangka penolakan Undang-Undang Cipta Kerja yang telah disahkan beberapa hari lalu. Tapi di sini saya akan menyampaikan bahwa ada undang-undang yang lebih menyengsarakan rakyat dibanding Undang-Undang Cipta Kerja ini. Tapi sebelum masuk ke pembahasan, teman-teman jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru. DPR akhirnya mengesahkan Undang-Undang Cipta Kerja pada Senin sore. Namun sebelumnya, undang-undang ini menuai polemik dari berbagai pihak. Dalam Undang-Undang Cipta Kerja terdapat beberapa poin yang dinilai sangat kontroversi dan merugikan para pekerja. Mari kita lihat bersama poin-poin utama yang telah dirangkum. Yang pertama adalah waktu istirahat dan juga cuti. Ini terkait dalam pasal 79 ayat 2 huruf B yang mengatur bahwa istirahat mingguan pekerja ini menjadi 1 hari dalam waktu 6 hari kerja. Nah, ini artinya 5 hari kerja ini dihapus dalam undang-undang. Dan hak cuti juga berpotensi hilang dalam undang-undang ini, seperti cuti haid dan juga cuti melahirkan bagi perempuan karena hak cuti hilang. Nah, selanjutnya adalah upah. Ini adalah sesuatu yang krusial, diatur dalam pasal 88P. Pasal ini mengatur tentang standar pengupahan berdasarkan waktu per jam. Berdasarkan pasal ini, pengupahan diterapkan berdasarkan satuan waktu dan juga satuan hasil. Karena itu, tidak sedikit yang menganggap bahwa skema pengupahan ini akan menjadi dasar bagi perusahaan untuk memperlakukan perhitungan upah per jam. Selain itu, dalam pasal 88C ini disebutkan menetapkan upah minimum sebagai jaring pengaman. Dalam hal ini, upah minimum yang dimaksud adalah upah minimum provinsi. Pada poin ini, banyak juga kekhawatiran terhadap pemerintah yang telah berupaya menghilangkan upah minimum kabupaten, kota, UMK melalui peraturan ini. Nah, selain upah, ini yang menjadi kontroversi adalah jam kerja yang dinilai eksploitatif dan di pasal 77 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Pasal sebelumnya ini disebutkan mengenai pelaksanaan ketentuan waktu kerja yang dilaksanakan 7 jam sehari untuk 6 hari kerja atau 8 jam sehari untuk 5 hari kerja. Nah, sementara pada Undang-Undang Cipta Kerja pasal 77 ini disebutkan waktu kerja paling lama adalah 8 jam dalam waktu 1 hari dan 40 jam dalam waktu 1 minggu. Nah, selanjutnya poin yang menarik diperhatikan juga adalah mengenai penghapusan
Pasal 59 Undang-Undang Ketenagakerjaan yang mengatur tentang syarat pekerja. Waktu tertentu atau biasa dikenal dengan istilah pekerja kontrak. Dengan dihapuskannya pasal ini dalam Undang-Undang Cipta Kerja, maka tidak ada batasan untuk aturan sampai kapan seseorang pekerja ini bisa dikontrak, dan akibatnya bisa saja pekerja kontrak tersebut menjadi pekerja kontrak seumur hidup. Nah, kita lihat poin selanjutnya adalah terkait tenaga kerja asing. Ini adalah salah satu yang sangat ditantang oleh para pekerja, yaitu pasal 42 yang mengatur tentang kemudahan para pekerja. Nah, dalam pasal tersebut bahwa setiap pemberi pekerja ini hanya mewajibkan memberi atau memiliki pengesahan rencana penggunaan TKA pada pemerintah pusat. Nah, ini berbeda dengan sebelumnya. Jika ini disahkan, maka tenaga kerja asing sudah tidak diharuskan lagi untuk mendapatkan izin tertulis dari menteri atau pejabat yang ditunjuk. Yang kemudian pertanyaannya ini, siapa yang lantas bisa dimintai pertanggungjawaban atas kualitas dari para tenaga kerja asing ini? Selanjutnya, uang penghargaan. Masa kerja ini diatur selama ini. Masa kerja 24 tahun ini dihapus. Nah, Undang-Undang Cipta Kerja menghapus poin H dalam pasal 156 ayat 3 terkait uang penghargaan bagi pekerja atau guru yang memiliki masa kerja 24 tahun atau lebih, di mana seharusnya pekerja memiliki uang penghargaan sebanyak 10 bulan gaji. Nah, tidak berhenti sampai di situ. Jaminan pensiun ini juga menjadi salah satu yang terkena imbasnya, sebab RUU Cipta Kerja menghapus sanksi pidana bagi perusahaan yang tidak mengikut sertakan pekerja atau buruh dan program jaminan pensiun. Hal ini juga erat kaitannya dengan yang kemungkinan adanya kontrak seumur hidup yang dibahas di awal tadi. Yang terakhir adalah terkait pesangon. Ini adalah Undang-Undang Cipta Kerja. Nilai pesangon dikurangi dari 32 bulan upah menjadi 25 bulan upah dengan rincian 19 bulan dibayarkan oleh pengusaha dan 6 bulan dibayarkan oleh BPJS Ketenagakerjaan. Lalu, dari mana BPJS Ketenagakerjaan ini mendapatkan dana untuk membayarkan pesangon? Dan inilah 8 poin yang menjadi kontroversi terkait Undang-Undang Cipta Kerja ini. Sebagaimana yang saya katakan, bahwa ada undang-undang yang lebih menyengsarakan rakyat dibanding Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi silahkan simak penjelasan dari Bapak melalui video yang akan saya tampilkan. Ternyata pemerintah itu keliru membuat undang-undang tentang Omnibus Law, ya undang-undang Omnibus Law. Ya ternyata ini sangat luar biasa dan ini bisa ini pemerintah yang keliru membuat undang-undang tentang Omnibus Law dan ini bisa menyerang
bisa menyengsarakan. Ya, maksudnya itu. Jadi ya bisa menyengsarakan. Ya, maksudnya itu bisa menyengsarakan. Saya ulangi ya biar nggak diketawain ya. Ini pemerintah sangat keliru membuat undang-undang tentang Omnibus Law tentang buruh, dan ini sangat menyengsarakan. Ya itu aja lah. Sementara itu aja dulu. Sekian dan terima kasih.